Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Bapak, saya ingat dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda rantainya putus. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, rantai persahabatan kita, saya dan Pak Prabowo yakinlah tidak akan pernah terputus. Dan malam hari ini kita menjadi saksinya. Maka saya sampaikan, nggak usah bangga punya teman segudang, tapi di saat susah gudangnya jadi kosong. Tapi banggalah punya teman cuma satu, namun di saat susah dia punya segudang cara untuk menolong. Yang saya hormati Ketum Golkar Bapak Erlangga Hartarto, saya konsisten dengan quote saya untuk Bapak. Tetaplah bermanfaat untuk banyak orang walaupun hidupmu sering dimanfaatkan. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Ketua Umum Gerindra sekaligus calon presiden Bapak Haji Prabowo Subianto. Hari ini Bapak ada dua kalimat yang viral tentang Pak Prabowo. Yang pertama adalah gemoy, yang kedua senyumin saja. Maka Pak Prabowo, ketika ada orang lain mencari-cari kekuranganmu, senyumin saja. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Para ketua umum partai yang hadir yang saya hormati, Pak Bizul. Selamat malam Pak Bi. Sudah lama Pan nggak ngundang saya, mungkin kehabisan anggaran. Ada Mas Ibas, ada Mas Anies Mata, Mbak Grace, Ketua Projo dan seluruh ketua partai yang hadir yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Saya mencatat orang itu punya masalah. Itu biasanya berangkat dari 4 akar. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola makan, yang ketiga adalah pola hidup, dan yang keempat adalah kebanyakan pola. Bapak-bapak dan para hadirin yang saya muliakan, pola pikir, ada mindset yang berbeda antara orang zaman dulu dengan orang hari ini. Orang zaman dulu mereka punya prinsip, makan nggak makan yang penting kumpul. Sementara orang hari ini sebaliknya, kumpul nggak kumpul yang penting makan. Orang dahulu lebih mementingkan kumpulnya dibandingkan makannya, sementara orang hari ini lebih mengutamakan makannya dibandingkan kumpulnya. Maka yang terjadi apa? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, hari ini banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Makanya saya seneng kalau diajak ngaji sama Pak Erlangga, di mana-mana yang dipikir makanan terus. Maka bisa kita lihat dari bentuk badannya. Tapi yakinlah Pak Erlangga, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Erlangga tidak gemuk, mungkin hanya salah planet. Nah, ketika kita ngomong masa lalu dan masa hari ini, saya diingatkan dengan sebuah dalil. Al-muhafadhatu alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan tetap mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dalam kapasitas ini ternyata Partai Golkar mampu mensinkronisasi antara kepentingan para pendahulu Golkar dengan anak-anak muda Golkar hari ini. Maka di satu sisi kita bisa melihat orang-orang sepuh di Golkar masih bisa eksis seperti Pak Akbar Tanjung. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat ada anak-anak muda yang luar biasa. Seperti Mas Dito, kawan-kawan saya Bupati Muda Mas Diko dari Kendal, Mas Aditya dari Tuban. Ini yang saya sebut yang pernah ngundang Pak. Karena kalau nggak pernah ngundang anggarannya nggak jelas Pak. Gitu loh. Tapi juga di sisi lain ada yang menolak tua Pak. Seperti Pak Bamsud umpamanya.
Yang sebenarnya usianya kolonial, tapi seleranya milenial, Pak. Partai Golkar mampu menjadi partainya orang dahulu, tapi dengan visi misi orang baru. Partai Golkar mampu menjadi partai yang lama tidak kehilangan karakternya, tapi dengan inovasi-inovasi baru yang luar biasa. Disitulah kemudian saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik Al-Andalusi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Maka ke depan Golkar harus menjadi partai yang dinamis, bukan statis. Golkar harus menjadi partai yang optimis, bukan pesimis. Menjadi problem solver, bukan troublemaker. Menjadi imam tidak hanya sekedar makmum, menjadi trendsetter tidak hanya follower. Dan hebatnya Golkar, Pak, wadu'u syai'in fi mahalih, meletakkan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Golkar mampu menjadi imam, tapi juga Golkar mampu menjadi makmum. Maka kemarin saya bilang sama Mas Gibran ketika ke pondok saya, Mas Gibran tahu kenapa Mas Gibran yang dipilih. Kenapa, Gus? Karena Golkar punya prinsip, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Maka saya bilang, jadi Pak Jokowi itu nggak enak juga, Pak. Jangankan jadi imam negara, Pak. Jadi imam sholat saja itu banyak yang protes, Pak. Mungkin kayak Pak Fahri Hamzah itu mau jadi imam sholat, baru mau maju, sudah dikritik, Pak. Imam tolong ayatnya jangan panjang-panjang. Apalagi imam negara, Pak. Makanya saya bilang, kalau dulu orang mengatakan Pak Jokowi itu anti kritik, saya pernah memberikan satu masukan waktu itu saat surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Saya membuat konferensi pers, saya mengatakan, Bapak Presiden yang saya hormati, yang saya cintai, mohon maaf, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan keras atas surat keputusan presiden soal legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Bagi saya, minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, yaitu es batu. Jam 2 malam Bapak Presiden izin, waktu itu Pak Praktik telepon saya, Gus, kritikannya didengarkan. Sama Bapak Presiden, keputusan miras dicabut, tidak jadi surat keputusan. Itulah Presiden kita. Nah, akhirnya Bapak-Bapak Golkar, Pak Erlangga, saya bacakan satu ayat yang mungkin bisa jadi refleksi untuk bapak-bapak yang berada di Partai Golkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadakkarun. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu diingat. Mudah-mudahan Golkar pohonnya tinggi dan manfaatnya banyak untuk masyarakat Indonesia. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan program dan visi misi Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beragama Islam mari berdoa bersama saya, yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, segala puji bagimu ya Allah, dan sujud syukur kami kepadamu atas semua karunia, anugerah dan nikmat yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Terima kasih kami kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada Partai Golkar, yang atas izin dan ridhomu Partai Golkar terus membesar dan berkembang, berdiri kokoh dan tegak atas semua godaan dan rintangan,
selalu konsisten dan istiqomah berbagi manfaat dan kemaslahatan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Kau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat pada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka ya Allah untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah yang menjanjikan. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin umumnya ya Allah, wabil khusus untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kemarin Bapak, saya bacakan sholawatnya Pak Erlangga kemarin ketika di Tuban Bapak. Lontong tahu ono lontong sate, gak usah galau pilih partai Golkar wae. Ke Jakarta naik sepeda bersama Airlangga, partai Golkar pasti berjaya, amin. Lontong tahu, lontong sate, gak usah galau pilih Prabowo Gibran wae. Makan roti isinya pisang bersama Pak Jokowi, insya Allah kita menang. PAN mengatakan langit sudah membiru, Golkar mengatakan padi sudah mulai menguning, Gerindra mengatakan warna beras tetaplah putih. Tapi Pak Jokowi mengatakan, bila kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Miftah atas tausiahnya dan juga doa yang kita harapkan agar membawa keberkahan begitu ya Valen dalam acara kita pada malam hari ini. Amin. Dan hadirin, sesaat lagi kita akan mengabadikan dalam sesi foto keindahan dan kesyahduan kita pada malam hari ini bersama Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, kami mengundang ke depan panggung 38 Ketua DPD Partai Golkar seluruh Indonesia. Kami juga mengundang untuk bergabung ke depan panggung Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bapak Agung